kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi kaum pria. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kaum wanita, kita bertemu lagi. Amin. Bersama-sama puji Tuhan. Kita bertemu sambil toleh kanan kiri. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Sambil jabat tangan. Kita bertemu saling mengasihi. Rambut. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya saya memberikan kesempatan kepada kita semuanya, termasuk untuk tuan rumah boleh menyambut kita, dan mungkin nanti setelah tuan rumah boleh menyambut kita ada beberapa pengumuman yang boleh disampaikan baik dari BPD ataupun BPN. Silakan.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi siang hari ini menjelang siang kita boleh bersama-sama berkumpul untuk boleh bersekutu dalam persekutuan hamba Tuhan dan keluarga BPD Jatim 1 dan Bali. Sebagai tuan rumah kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang mana pada saat ini boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan atas nama seluruh jemaat yang ada di Gereja Baptis Indonesia El Shaddai, kami juga mohon maaf atas penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kami sungguh bersyukur dan kami merasa dikuatkan atas kunjungan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang boleh bersekutu dan berdoa bersama-sama untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di Gereja Baptis Indonesia El Shaddai. Ya, kami mengucap syukur ini menjadi kali yang pertama ya di tahun 2022 ini bagaimana dalam pelayanan persekutuan hamba Tuhan di tempat ini ada beberapa jemaat kami yang bekerja tetapi mereka merelakan diri untuk mereka bisa mengambil cuti mereka masing-masing sehingga mereka bisa membantu untuk boleh melayani bersama dengan kami. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mohon dukungan doa buat pelayanan kami di tempat ini, khususnya kerinduan dan pergumulan kami untuk ke depan bisa memiliki gedung gereja permanen sehingga tidak bergantian dengan denominasi yang lain baik JKI maupun dari Baitani, sehingga kami bisa lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan gereja karena keterbatasan tempat ya. Dalam seminggu kami hanya mendapatkan hari Senin dan hari Jumat ya. Hari Senin dan hari Jumat, lalu hari Minggu itu pun hanya pagi saja ya. Pagi kami yang mempersiapkan segala sesuatunya, lalu kami selesai ibadah, mereka tinggal melanjutkan apa yang sudah kami persiapkan. Jadi yang bekerja keras itu puji Tuhan Gereja Baptis. Sehingga puji Tuhan juga di balik kerja keras itu bisa dilihat oleh Yonif. Sehingga ketika kemarin ada kendala dalam kelistrikan, mereka memintanya itu ditemani oleh Gereja Baptis, bukan gereja yang lain. Jadi secara pengakuan kami mengucap syukur oleh Yonif Gereja Baptis Indonesia El Shaddai ini tercatat dalam buku kegiatan, dan memang tempat ini secara perizinan itu adalah untuk gedung gereja. Sama seperti sebelah adalah untuk masjid, maka yang sebelahnya ini adalah untuk gedung gereja. Ya, namun demikian memang gedung gerejanya adalah gedung gereja Okumene, Okumene Yonif 512. Sehingga itu sebabnya kemarin dari pihak Yonif berpesan supaya ini bisa dirawat, ini bisa dipelihara, karena ini adalah rumah Tuhan. Ya, mohon dukungan doa supaya kami bisa terus diberi hikmat oleh Tuhan, karena mengingat bukan hanya Gereja Baptis saja yang menggunakan gedung ini, harapan kami gereja yang lain juga punya kedewasaan untuk ikut bersama-sama merawat dan memelihara gedung gereja ini. Ya, saya tidak bisa bercerita banyak tentang kondisi gereja ini karena yang saya khawatirkan kalau saya cerita, Bapak Ibu Saudara nanti sedikit-sedikit akan lihat plafon. Karena sesungguhnya kita ini duduk dengan iman. Karena plafonnya ini sesungguhnya sudah banyak yang lapuk ya, sehingga sudah waktunya untuk
dilakukan perbaikan. Tapi puji nama Tuhan sampai sekarang masih aman. Hanya beberapa waktu lalu karena angin ada yang roboh ya. Ada yang roboh tetapi bisa diatasi ya. Aman ya. Sejauh ini dengan cuaca terang, tidak ada angin hujan ya sampai kita pulang aman. Ya saya rasa saya cerita cukup di situ supaya tidak menambah kekhawatiran kita sekalian ya. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami bersuka cita dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Makasih Pak Pendeta Muda Taufik. Gara-gara diingatkan akhirnya malah lihat nih plafon. Baik, mungkin ada pengumuman dari Pak Pendeta Dwi Hari sebagai dari BPD, monggo. Oh, yes, enggak apa-apa. Ya. Salam Bapak Ibu. Ya. Saya tidak berani menyampaikan hal-hal yang terkait dengan BPN secara meluas, tetapi yang terkait dengan departemen yang dipercayakan kepada saya saja ya, yaitu Departemen Kependetaan. Mohon doanya karena ketika saya masuk ke BPN itu timik-timik ya, timik-timik itu apa ya bahasa lain ya? Ya, jadi kami masih mencari selah bagaimana bisa berjalan bersama di antara kawan-kawan yang ada di BPN. Lalu terkait hal yang terdekat yang akan dilakukan bersama Departemen Kependetaan GGBI adalah pada hari Rabu nanti kami Departemen Kependetaan bersama pimpinan BPN, bersama seluruh ketua-ketua BPD, bersama seluruh seksi kependetaan BPD, kami mau berkumpul secara online untuk belajar terlebih dahulu perihal tatanan-tatanan, perihal hukum yang terkait kalau kita itu kemungkinan akan mendirikan ikatan pendeta baptis atau korp pendeta baptis. Saya pribadi merasa ini sangat penting karena persoalan di lingkungan pendeta itu kompleks banget, banyak banget, dan kalau tidak ada tim mungkin penanganannya ya seperti yang sudah berjalan selama ini. Jadi menjadi sebuah gagasan, lalu coba kami garap secara intensif bagaimana supaya ikatan atau korp ini kebentuk, sehingga ketika ada kawan-kawan yang ada persoalan tuh bahasanya yos diajar entek-entekan di situ, dibenahi, dibina di situ, tapi tidak keluar kemana-mana. Nah ini apa? Ini yang akan dilakukan, doakan, nanti apakah jadi atau tidak belum tahu, yang penting belajar dulu. Nanti setelah belajar kami rumuskan bersama, lalu tidak segera dibentuk, mungkin pada bulan Februari ketika ada persekutuan Gembala Sidang Nasional, itu nanti kami share secara umum, kira-kira ini loh gambarannya ketika mau membentuk korp itu apakah kawan-kawan tetap, nah, lalu nanti kalau kawan-kawan tetap rindu itu dipandang sebagai langkah yang efektif akan terus ditindaklanjuti. Jadi tidak langsung gitu, tapi coba kami menggali dulu, lalu terus nanti kita musyawarah bersama, tapi musyawarah bersama tidak dalam bentuk rapat, tetapi di-share, lalu kalau ada kecondongan ke sana berlanjut. Itu ya. Jadi ini sekaligus pengumuman bahwa tanggal 7 sampai 10, saya lupa ya karena 7 sampai 10 Februari akan ada namanya workshop Pendeta Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia. Tetapi sesungguhnya setelah saya pelajari, karena ini kan program peninggalan, ternyata itu bukan workshop, tetapi kita hanya seperti mendengarkan seminar yang di dalamnya itu bedah buku ya, bedah buku yang dipandang
Yang dipandang buku itu sangat bagus untuk gembala-gembala sidang. Pesertanya hanya dipatasi 250 hamba Tuhan saja, tempatnya di WRB. Jadi nanti begitu dapat undangan, cepat daftar supaya tidak kehabisan kuota, karena jumlah gembala sidang kan lebih dari itu ya. Itu. Lalu di bulan Juni tahun 2023 rencananya juga akan ada sejenis seminar lagi, mungkin tempatnya berbeda, tetapi itu hanya untuk 100 orang. Nah 100 orang itu tentunya 100 orang terpilih. Terpilih itu artinya bagaimana sih? Hamba Tuhan yang rindu mengalami pertumbuhan yang serius di dalam sebuah pelayanan yang ada harapan-harapan ke depan, itu siapa sih? Gitu. Maka orang-orang itulah nanti yang akan diberi kesempatan untuk mengikuti acara di bulan Juni 2023. Ya, kelihatannya itu saja yang saya sampaikan, yang lainnya masih ada di dalam proses. Yang jelas saya sudah mulai pergi ke sana kemari untuk bahasanya apa ya, kunjungan, untuk pembinaan atas kawan-kawan kita yang perlu ada pendampingan itu. Jadi doakan. Oke, itu saja. Sementara masih belum banyak hal yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta dari BPN sudah menyampaikan. Dari BPD, monggo saya persilakan. Dari kami BPD, yaitu pengumuman yang pertama berkenaan dengan Natal BPD Jatim 1 dan Bali pada bulan Desember, memang rencananya akan diadakan tanggal 12. Tapi karena mengingat tempat, yang kemarin tidak tahu ada pembicaraan Mbak Jo dengan Bu Dwi katanya berkenaan dengan kegiatan yang ada di Gereja Pengharapan terlalu sibuk sehingga diundur tanggal 16 hari Jumat. Ya. Karena dia mengingat teman-teman yang terlibat di dalam acara ini kebanyakan pekerja, harapannya supaya dia bisa fokus sehingga besoknya karena hari weekend libur sehingga tidak terlalu mengganggu. Itu pertimbangan-pertimbangan dari Mbak Jo pada waktu dia menyampaikan kepada saya, sehingga saya berkata ya enggak apa-apa, nanti bisa kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang ada di BPD Jatim 1 dan Bali. Jadi pengumuman yang boleh sekali lagi saya sampaikan, nanti bisa di-share-kan ke gereja-gereja, ada perubahan tanggal Natal bersama BPD Jatim 1 dan Bali itu tanggal 16, hari Jumat ya, jamnya sama ya, tetap sama jam 6 ya, jam 6 sore. Itu saja yang boleh saya sampaikan, mungkin ada tambahan yang saya lupa Pak, cukup ya itu aja ya. Oh ya, untuk hari doa sedunia untuk WBI, nanti malam juga diadakan di Gereja Baptis Immanuel. Nazaret, saya ngelihatnya ke Pak Nazaret, yang di Nazaret, saya lupa ya, di Nazaret, iya. Karena dilihat Bu, dia lupa. Ya, di Nazaret dimulai juga jam 6 sama. Jadi ini juga supaya kita dukung untuk ibu-ibu, supaya kita terus dukung juga di dalam doa, karena ini hari doa sedunia ya, untuk berdoa bersama-sama. Itu saja yang boleh saya sampaikan untuk BPD saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua BPD. Ada tambahan lagi? Pengumuman? Enggak, Pak. Ya, terima kasih Om Wenda. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang Pendeta James. Ya, saya pikir enggak datang tadi, saya tunggu-tunggu gitu. Ya, untuk laporan keuangan saya tidak perlu membacakan, nggih. Sudah saya share di Bapak Ibu Saudara sekalian dan keterangannya saya berpikir sudah jelas, tetapi jikalau di antara Bapak Ibu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya.
Itu. Terus iuran masih tetap kalau Bapak Ibu mau membayar sekarang, monggo saya siap menerima. Dan saya bersuka cita, saya sudah ada teman mitra saya lagi di dalam si kependetaan tambah, yaitu Pendeta Nur Yuli Agus. Ya, beliau sudah siap menjadi mitra juga untuk menolong kami si kependetaan di BPD Jatim 1 dan Bali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama kita yang perlu saya sampaikan, yang rencana persekutuan kita di bulan Desember, ya rencananya bulan kemarin sudah saya sampaikan di tempatnya pelayanan Pendeta IW, ternyata Pendeta IW tidak bisa karena ada sesuatu, jadi tadi sudah saya sharing dengan Pendeta Adi, kemungkinan ya, ini masih belum, Pak Pendeta Adi belum, nanti akan dialihkan tempatnya, ya, mungkin di Waru atau di mana gitu ya. Nanti untuk tempatnya kemungkinan Waru, cuman nanti akan saya share kembali dan dalam rangka kita akan merayakan Natal hamba-hamba Tuhan pada bulan Desember nanti. Kemudian untuk hari ini kita ada saudara-saudara kita yang berbahagia. Ya, saya minta Pendeta Adi berdiri, Ibu Sujilan bisa berdiri, ya silakan berdiri, atau bisa berdiri di sini ya. Kita akan, ya silakan Pak Pendeta Adi. Ya, Pak Pendeta Adi ulang tahun pernikahan pada hari ini. Iya. Ya, istrinya Ibu Sujilan hari ini berulang tahun juga. Ya, silakan Bu Jilan. Iya. Nanti kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Happy birthday to you. Itu ya, hari ini ada yang ulang tahun pernikahan Pendeta Adi dengan Ibu Diah yang keberapa Pendeta? 16 tahun, ya puji Tuhan. Ibu Jilan berulang tahun hari ini, ya kita nanti akan bersama-sama menyanyikan dan mendoakan beliau. Kemudian kita perlu juga mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang harusnya hari ini bisa datang, banyak yang sakit. Pendeta Mudawilu sakit, Pendeta Yohanton sakit, Pendeta Bambang Robi sakit, Pendeta Immanuel Suparman juga sakit, dan putra Pendeta Boy terus kita bawa dalam doa ya, namanya Owen gitu ya. Ya, karena ada saudara kita yang berbahagia, kita akan nyanyikan ya, selamat apa? Oh iya, berapa Bu? 18. Ya, kita nyanyikan Happy Birthday ya. Oke, monggo. Selamat ulang tahun Bu Jilan, silakan duduk kembali. Ya, nanti kita akan ditraktir oleh Pendeta Adi dan Bu Sujilan. Di belakang sana sudah disiapkan. Ya, ini pengumuman yang bisa saya sampaikan dan juga mengingatkan mendukung yang sudah disampaikan Pendeta Dwi Hari. Nanti kalau sudah ada formulir yang sudah dibagikan, saya minta teman-teman segera mendaftar karena terbatasnya peserta hanya 250.
Saya minta Jatim 1 bisa segera daftar semuanya gitu nggih. Dan nanti saat kita terakhir akan berdoa, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit dan saudara-saudara kita yang berulang tahun berbahagia pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, tiba saatnya mungkin bisa membagikan kesaksian Pak Adi atau Ibu yang mau bersaksi. Ini hadiahnya, diberikan waktu untuk kesaksian jika mau bersaksi. Mana seperti. Baik, jika tidak ada yang mau bersaksi, ada yang mau bersaksi? Menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Ada? Oh, Ali, silakan Bu. Saya diwakili Bu Erni, Oh iya, Bu siap. Erni. Terima kasih. Saya memuji Tuhan karena ini pendeta-pendeta ya, orang Kristen ya. Kita sungguh bersyukur. Tuhan Yesus baik sama kita semua. Saya sungguh bersyukur secara pribadi dan juga keluarga. Emang mulai dari akhir Oktober itu kami keluarga punya PR ya. Saya sakit-sakitan. Sekarang udah enggak ya, kemarin itu sakit, ada sedikit gangguan dan saya harus opnam, pulang, agak pulih, anak saya pulang sekolah, Jason dia bilang ke saya, Mami hari ini aku pulang bawa ada berita, apa nak? Tadi di sekolah rupanya dia kesel banget sama teman yang sering malak dia udah gondok banget, saya nggak tahu hari itu dia emosi, dia bilang aku nggak pukul orang sih tapi aku pukul meja, tangannya bengkak sekali. Saya bilang oke, nggak apa-apa, jangan dipijit, jangan diapa-apain, kita coba lihat besok semakin bengkak. Dan saya foto, saya kirim ke adik saya yang dokter bedah, saya tanya ini kayak apa anak saya, dia bilang bawa ke rumah sakit mesti difoto itu karena kemungkinan ada yang patah ya, jadi kami bawa 2 tulang ininya patah dan harus dioperasi. Saya bersyukur sama Tuhan, di Surabaya tuh ada banyak berkat, wah betul ya. Kami sekeluarga boleh, saya opnam gratis ya, di Surabaya ada rumah sakit yang gratis. Saya opnam bisa gratis, anak saya dioperasi juga gratis ya. Jadi, tapi saya nggak nawarin Bapak Ibu kalau ada yang nggak usah ya. Nggak usah ya. Sungguh luar biasa, Tuhan buat jalan bagi kami. Karena saya tahu kalau harus membayar, saya mungkin mikir 10 kali sebelum dioperasi hari itu. Tapi karena saya tahu ada jalur yang kami bisa dapat untuk menolong anak saya dan akhirnya Jason harus dioperasi dan puji Tuhan hasilnya baik. 2 minggu ini kami bawa kontrol terus karena dicoba dengan sistem yang baru ya, bahkan pasang pen lagi. Kalau Desi dulu pasang pen yang kecil harus buka lagi. Nah sekarang tuh ada yang baru hanya dikasih kayak saya nggak tahu ya, lebih panjang dan itu susu ya. Nah ini sebulan ini dia dirawat, nanti dijaga untuk nggak infeksi, kemudian akan diambil gitu aja, dicuti aja kata dokter tanpa harus masuk ruang operasi lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong semuanya. Makasih buat doa-doanya bagi kami. Terima kasih Bu Pendeta yang boleh bersaksi atas cinta kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa pembukaan, saya rindu kita akan memuji Tuhan. Kita menaikkan sebuah pujian, Tuhanku rindu. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhanku rindu, masuk dalam hati kita.
masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bahwa Ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. kita pujikan pujian ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Tuhan, Ku rindu. Tuhan, Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bahwa Ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Pendeta muda Ferry akan memimpin kita Ku doa. sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami ke tempat ini untuk bersama-sama menikmati persekutuan bersama keluarga hamba-hamba Tuhan. Dan kami saat ini bersyukur karena gereja-Mu ini terus Engkau berkati ya Tuhan, Gereja Baptis Indonesia El Shaddai. Kami berdoa kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Pendeta Muda Taufik, kiranya Tuhan akan mendengar dan memperhatikan. Biarlah tempat-Mu ini, gereja-Mu ini terus menjadi tempat bagi kemuliaan Tuhan. Kau berkati gereja ini ya Tuhan, di mana kami saat ini bersekutu bersama-sama, menikmati persekutuan yang erat bersama hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami selanjutnya, kami serahkan sukacita kami selanjutnya. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Baik, kita masih berdiri dan kita akan memuji Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Nanti saya ingin tunjuk beberapa orang boleh memberikan gerakan dan kita ngikuti gerakan. Dan yang saya tunjuk boleh nunjuk ke temannya. Yang temannya juga boleh nunjuk ke temannya. Maksimal 5 orang aja deh. Mari kita akan bersama-sama bersukacita dalam Yesus kita bersaudara. Mari Bu Erni, goyangannya Bu Erni, kasih Bu. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bu Erni boleh kasih jogetan. Dalam Yesus. Oh ya, silakan maju ke depan Bu. Kita bersaudara. Moga moga. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Bu, agak kita bersaudara. tengah, Bu, biar kena kamera Bu. Silakan Agak tengah, ngajak Bu, yang ya. lain Bu. Bu, silakan ngajak yang Kita lain. bersaudara. Siapa lagi yang mau diajak? Dalam Yesus, Ya, asik. ya, pas, monggo. Kita Langsung aja. bersaudara. Ya. Sekalian, sekalian, Bu Linda, Dalam sekalian. Yesus Ayo. kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, mari kita berjoget bersama-sama. Dalam Yesus, asik. dalam Yesus Kita bersaudara. kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus Bapak-bapak boleh mengikuti gerakan ibu-ibu. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara dengan penuh sukacita dalam Yesus. Dalam Yesus Asik. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari silakan Pak Andri. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada apa-apa dengan Bu Ayu, kita nggak bertanggung jawab Bu ya. Baru aja saya mau single Bu Ayu. Oh lah iya makanya. Sambil olahraga ya Bu ya. Ya silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Boy Handoko Sembiring, pelayanan lintas budaya. Namun mari kita persiapkan diri kita untuk kita memuji Tuhan. Nyanyian pujian 207, Suaramu Kurindukan. Rindu
suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Bait yang kedua. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku berserah, ku rindukan suaramu. Bait yang ketiga. Suaramu ku rindukan, hatiku milikku. Suaramu rindukan, terimalah diriku. Kepada Bapak Pendeta Boy sendiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan siang hari ini Engkau berikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh hadir di tempat ini karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, di dalam persekutuan hamba Tuhan Jatim 1 dan Bali, kami bersama-sama rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami bersama, agar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami pulang ke pelayan kami masing-masing, ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami dan memberkati kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Engkau, haleluya, amin. Shalom. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Ya, mengucap syukur. Di wilayah kami sekarang banyak yang sakit ya. Sakitnya mungkin merata ya, pilek, batuk dan yang gerges ya atau sakit ya. Tapi mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kepada kita sehingga kita boleh bersekutu pada kesempatan siang hari ini di Gereja El Shaddai Malang ya. Saya diberikan tema pelayanan lintas budaya oleh Pendeta Andri. Ya, saya sempat bertanya, kenapa saya yang diminta Pak? Katanya karena Bapak bukan asli Sumber Jabon, ya. Sukunya bukan suku Jawa. Ya. Saya sempat berpikir, tapi saya tidak menyampaikan kepada Pendeta Andri. Sebenarnya di Jatim 1 dan Bali ini banyak anak-anak Tuhan yang melayani di tengah-tengah yang bukan suku asli. Ya. Tapi mungkin bagaimana Bu? Oh gitu ya, puji Tuhan Bu ya. Puji Tuhan. Semoga viralnya hal yang baik Bu ya. Jangan yang kasus-kasus ya Bu ya. Mengucap syukur ya kepada Tuhan. Ya, tapi saya percaya ada rencana Tuhan ya yang baik sehingga saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Ya, saya mengatakan kepada Pendeta Andri yang baru saja menjabat sebagai apa Pak? Sebagai sekependetaan ya di BPD, ya saya mengatakan baik Pak, saya siap. Walaupun sebenarnya di Malang sendiri ada Pendeta Yohanton yang juga bukan suku Jawa, ada Pendeta Patuantah Aan yang bukan juga dari suku Jawa, ada juga Pak James, ya setahu saya bukan dari suku Jawa. Mungkin yang lainnya juga saya tidak tahu. Tapi intinya semuanya baik. Bapak Ibu jemaat, maaf Bapak Ibu para hamba Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan ya. Kebiasaan di tengah-tengah jemaat ya. Maaf ya. Baiklah. Ya, sekali-sekali hamba Tuhan jadi jemaat juga ya, biar merasakan penderitaan jemaat ketika dikhotbahi ya. Baiklah, mari kita mencoba untuk melihat di dalam, maaf ya saya tidak pakai PPT, saya minta maaf. Saya mau mengikuti pendeta topik sebenarnya, tapi mungkin saya kurang mampu jadi saya tidak pakai PPT. Mari kita buka di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di sini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, nanti kita membaca secara responsoria. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu yang memiliki Alkitab dan mampu membacakannya dapat menolong saya untuk membacakan ayat yang genap, yaitu ayat yang ke-20. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu,
yang saya kasih di dalam nama Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, ini adalah ayat firman Tuhan, atau di dalam pasal yang ke-9 ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Adi sebenarnya waktu mentakbiskan juga ya. Dan saya merasa 1 Korintus pasal 9 ini sangat luar biasa ya. Banyak berkat Tuhan yang ada di dalamnya, dan tema Munas juga dan ulang tahun GGBI juga terambil daripada 1 Korintus pasal 9, yaitu do all thing for the gospel sake ya. Lakukanlah segala sesuatu untuk Injil atau demi Injil, juga terambil daripada firman Tuhan ini ya. Sungguh memberkati kita semuanya. Dan di dalam firman ini juga membahas tentang bagaimana seorang hamba Tuhan Paulus dapat melayani Tuhan di tengah-tengah kebudayaan yang berbeda. Ya, saya melihat bahwa semuanya disanggupkan oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri menyampaikan ketika ia akan naik ke sorga bahwa kita harus melayani, walaupun sering sekali dibawa penginjilan lintas budaya juga ada. Ya, tapi bersyukur bahwa Tuhan Yesus sendiri ketika pergi ke sorga, ia menyampaikan kepada murid-murid dan orang-orang percaya untuk pergi ya, ke Yudea, ke Yerusalem, Samaria, bahkan ke ujung dunia ya. Tuhan menyampaikan karena Tuhan tahu bahwa orang-orang percaya pasti sanggup untuk melayani dimanapun Tuhan percayakan ya. Ini suatu hal yang pasti. Kita juga memperhatikan bagaimana Tuhan juga melayani yang sebenarnya bukanlah orang-orang yang satu suku dengan dia ya. Ada orang yang Romawi, ada juga Samaria dan lain sebagainya. Dia juga melayani dan juga menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Dan banyak juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau dari hukum Taurat mereka menjadi mengenal Tuhan. Di dalam firman ini memang kita tahu bahwa rasul yang menyampaikan firman ini adalah rasul Saulus atau Paulus, yang memang terpanggil untuk boleh melayani orang-orang non-Yahudi, atau concernnya itu di orang-orang Yunani. Kita tahu, tetapi kita melihat bagaimana dia sangat mengasihi, walaupun sebenarnya ada hambatan-hambatan yang ia terima dari orang Yahudi sendiri, seperti proselyt ya, penyunatan dan banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Kristen yang sebenarnya seperti menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi bersyukur Tuhan memakai Rasul Paulus sehingga ia boleh memenangkan jiwa. Bahkan dari situ banyak orang belajar untuk melayani kemanapun Tuhan percayakan. Sebenarnya kalau boleh cerita Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ketika saya melayani di Sumber Jabon, saya diberkati oleh Tuhan. Dari segi kebudayaan pasti tidak sama. Tapi saya bersyukur karena sebelum saya ada misionaris ya dari Amerika, Pak Bobby John yang melayani di sana, dan saya melihat dia juga boleh berdoa, boleh memulai pelayanan di Sumber Jabon sehingga diteruskan oleh beberapa orang yang ada di sana dan sampai diteruskan oleh hamba Tuhan, yaitu Pendeta Emeritus Mahmud. Dan ketika saya masuk ke sana, saya merasakan bahwa Tuhan menolong saya walaupun berbeda kebudayaan, walaupun berbeda suku ya Bapak Ibu. Saya bersyukur walaupun ada hal-hal yang menarik yang saya juga terima di sana, tapi saya secara pribadi tidak mengalami begitu banyak kesulitan ya. Sebenarnya mengapa saya tidak begitu banyak mengalami kesulitan? Karena saya tahu persis ketika saya ingin melayani di Sumber Jabon itu, saya tahu persis bahwa ada kesulitan yang akan saya alami, ada tantangan yang akan saya alami, saya tahu persis. Jadi ketika kesulitan itu datang ke dalam pelayanan saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya menyerahkan kepada Tuhan, dan sehingga sampai sekarang saya masih kuat untuk boleh melayani di wilayah Sumber Jabon. Walaupun jika Bapak Ibu mau datang ke sana, jangan dulu karena jalannya banyak yang putus
ambles. Jadi harus muter jauh dan sangat sulit sekali, dan sampai sekarang belum ditangani karena mungkin banyak yang harus ditangani oleh pemerintah. Ya. Ketika saya melayani di sana, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang menurut saya tidak perlu diikuti karena di sini kalangan hamba Tuhan, jadi saya mengatakannya. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di Sumatera Utara di Medan. Saya mendengar beliau berkata mungkin marah karena ada masalah, ada gesekan dengan jemaat, dan beliau berkata, dan itu menyakitkan perasaan saya walaupun beliau tidak tahu, tapi itu mengajari saya bagaimana saya besok harus melayani Tuhan. Ya. Jadi beliau berkata, memang kalau namanya orang Batak, wah gitu ya. Dia berkata, dan dia bukan orang Batak, ya. Dan dia berkata seperti memang namanya orang Batak, memang pancen seperti ini, seperti ini. Saya di situ sebenarnya lumayan sakit hati ya, karena bagi saya jikalau kita dipercayakan Tuhan dimanapun itu, Tuhan pasti akan memampukan kita, itu dalam pemikiran saya. Jadi ketika beliau berkata seperti itu, saya tanam di dalam hati saya, jikalau saya nanti menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak akan mengatakan dan memikirkan hal-hal yang semacam itu. Jikalau saya berada di Pulau Jawa dan melayani orang Jawa, saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan saya untuk melayani mereka. Apapun yang menjadi kelemahannya tidak perlu diangkat-angkat, karena setiap suku pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan, dan saya belajar. Dan ketika saya melayani di Sumber Jabon, saya bertekad saya tidak pernah menyampaikan pancen kalau namanya orang Jabon, pancen namanya orang Jawa, saya enggak pernah mau mengatakan itu. Saya menghargai panggilan pelayanan saya. Kalaupun Tuhan memakai saya di Manado atau di Papua, saya bertekad saya tidak akan pernah mengatakan hal-hal yang semacam itu, karena menurut saya Rasul Paulus melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak mencari kelemahan suku itu, walaupun dia tahu bahwa orang Yunani sangat suka menyembah kepada patung, menyembah kepada dewa-dewa. Tapi bagaimana Paulus mencoba untuk mencari celah untuk boleh menceritakan Injil melalui kelemahan-kelemahan yang ada di adat istiadat orang-orang Yunani. Ya. Berkat juga yang saya terima ketika saya melayani di Sumber Jabon itu, ada adat 7 hari yang di Medan tidak ada. Dan saya tidak pernah bertemu dengan semacam itu sebelum saya masuk ke Sumber Jabon. 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai ke 1000 hari. Dan di situ saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan mencoba untuk menjelaskan bahwa orang meninggal itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Tidak berkeliaran sampai 40 hari. Kalau menurut kepercayaan Jawa kan sampai 40 hari. Sehingga buat ini dan sandingan dan lain sebagainya. Saya bertemu dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi saya juga tidak frontal untuk melarang dan sebagainya. Tapi saya mengajarkan mereka, dan mereka sampai bertanya, Pak, kalau memang begitu, apakah hal seperti ini perlu kami hapuskan? Saya mengatakan tidak perlu dihapuskan, tapi perlu dipahami bahwa ketika kita beribadah itu kita harus tahu kita hanya beribadah kepada Tuhan dan kesempatan untuk boleh memberitakan Injil. Jadi ketika acara-acara semacam itu saya sering gunakan untuk boleh menceritakan Tuhan Yesus. Karena memang di dalam acara itu banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang hadir, yang datang. Saya menyampaikan firman Tuhan, mencoba untuk menginjili. Ya. Ketika saya berdoa sebenarnya tidak gampang karena semuanya orang pakai peci ya, pakai pakai jilbab. Secara mental sebenarnya agak sedikit gentar sebenarnya, karena mayoritas di sana begitu. Dan ketika orang meninggal itu, ketika kita khotbah, wah ini orang yang belum percaya semua. Tapi di situ saya belajar bahwa disitulah Tuhan memberikan saya pengertian bahwa saya harus boleh
memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil kepada mereka dan supaya mereka boleh mengenal Injil. Ya. Ketika pembangunan rumah, biasanya peletakan batu pertama saya tidak tahu di kota apakah masih melakukan seperti itu, apakah masih memanggil hamba Tuhan untuk berdoa ketika meletakkan batu pertama, ataukah sudah langsung beli rumah jadi, atau mungkin yang lainnya saya tidak tahu. Tapi ketika di tempat kami, pelayanan kami, itu masih diminta hamba Tuhan. Tadi saya sebelum ke sini saya pagi-pagi benar sudah berdoa dulu di rumah jemaat yang mendirikan ya, atau peletakan batu pertama. Ya saya berdoa dan saya berkata kepada tukang-tukangnya yang memang bukan orang percaya, ya saya ajak berdoa saja. Mengatakan mari kita berdoa ya Pak supaya rumah ini. Puji Tuhan mereka dapat memahami dan mereka dapat menerima. Ya, semoga apa yang saya doakan, Injil yang saya beritakan pada waktu Tuhan akan berbuah. Semoga banyak jiwa yang dimenangkan di wilayah kami yang memang mayoritas, dan saya mengucap syukur saya boleh melayani di Desa Sumberjabon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah cerita yang saya alami. Mungkin banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan di tempat ini yang saya alami bersama dengan Tuhan. Intinya bahwa saya diberkati oleh Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri, bagaimana Rasul Paulus yang berjuang untuk melayani Tuhan di tengah-tengah suku yang berbeda, dan ia mencoba untuk boleh merangkul suku-suku yang memang belum mengenal Tuhan tanpa memperbandingkan, tanpa merendahkan. Bahkan Paulus berkata bahwa bukan masalah benar atau tidak, tetapi masalah membangun atau tidak sampai ke sana, karena Paulus bukan hanya simpati tapi dia empati. Ya, dia empati, dia merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan orang-orang Yunani atau orang-orang yang bukan Yahudi dengan kebiasaan agama mereka, dengan kebiasaan adat istiadat mereka yang harus diubah sedemikian rupa itu tidak gampang. Sehingga bagaimana Paulus dengan kasih Tuhan walaupun tetap juga dengan konsisten juga menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, tetapi ada hal-hal yang ia tidak paksakan ketika memang hal itu masih bisa dilakukan dengan persaudaraan. Ya. Jadi ada suatu masalah ketika ada makanan ya. Jadi ada yang membahas makanan ini kan bisa, tapi Paulus berkata kalau memang itu menjadi sandungan lebih baik kamu tidak memakannya. Bukan masalah benar atau tidak, ini masalah Injil, membangun atau tidak itu. Jadi itu yang memberkati saya semenjak di Sumberjabon mungkin terhitung makan daging B lah pokoknya, B1 apakah B2 yang penting B ya. Padahal yang saya di Medan paling suka dan paling gampang dicari. Tapi ketika saya berada di sana, saya melihat jemaat juga tidak mau. Ya, jemaat juga tidak mau pada orang Kristen ya. Sebenarnya ini kan membuat terganggu ya. Tapi saya mencoba untuk menikmati. Ya, mencoba untuk menikmati, tidak memaksakan ya, mau makan itu, tapi tidak menjadi suatu hal yang menjadi penting sekali bagi saya, sehingga saya mencoba untuk menyingkirkan hal-hal yang semacam itu, masalah makanan. Jadi di tempat kami memang unik, daging yang semacam itu banyak jemaat yang tidak mau. Dan mungkin kalau orang tahu ya sulit. Ya, sempat saya mau membuat ternak di Sumberjabon itu ya, ternak karena ada yang menawarkan. Tapi dari lingkungan saya pikir wah ini nanti malah tidak baik sehingga tidak jadi. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dan cerita singkat daripada pelayanan saya. Pasti masih banyak dan saya yakin Bapak Ibu walaupun tidak beda suku, walaupun mungkin sama suku, tapi juga banyak. Ini kan saya tidak tanya. Kalau saya tanya pasti jenengan kan bisa sampai malam kita cerita. Satu dengan yang lainnya bagaimana masalah di tengah-tengah gereja. Walaupun itu satu suku tapi belum pasti itu satu pikiran, satu visi. Ya toh? Semuanya pasti ada dan saya percaya pelayanan itu Tuhan itu adil. Di desa yo jalannya ambles. Ya tapi di Gubeng dulu pernah juga ambles ya Pak ya. Gubeng atau di mana itu Pak? Sampai masuk berita ya. Di tengah kota itu malah ambles itu ya. Ini ya, Tuhan itu adil dalam setiap
setiap perkara yang Dia berikan. Ya doakan kami supaya kami terus dapat melayani Tuhan. Ya doakan karena pelayanan kami sekarang konsentrasinya ke pendidikan. Tolong doakan supaya pendidikan di desa kami, di daerah kami semakin baik. Kerinduan saya setidaknya anak-anak muda setidaknya tamat SMA. Karena ketika saya datang ke sana ya rata-rata tamat SMP dengan tahun yang seperti itu ya. Jadi saya terpanggil bersama dengan istri boleh melayani Tuhan. Semoga kedatangan kami memperbaiki pendidikan di gereja kami setidaknya dan juga di lingkungan, karena banyak orang yang belum percaya juga yang ikut belajar bersama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Biarlah dimanapun Tuhan percayakan kita, baik berbeda suku, baik dimanapun itu, percayalah Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini secara singkat kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk teladan hamba-Mu yang luar biasa, Rasul Paulus. Bagaimana ia sampai mengatakan ia rasul dikhususkan untuk orang yang bukan Yahudi. Kami merasa sungguh luar biasa. Pasti ada tantangan tradisi, tantangan hal-hal yang lain. Tetapi itu semuanya dapat kami lalui karena Tuhan yang telah mengutus kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa dimanapun kami berada, apakah itu lintas kebudayaan atau sama kebudayaan, semuanya Tuhan pasti akan sanggupkan dengan cara Tuhan yang ajaib dan cara Tuhan yang luar biasa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan kami bersama, Bapak Ibu, hamba Tuhan yang ada di Jatim 1 dan Bali, kiranya Engkau menolong pelayanan kami bersama. Biarlah pelayan kami boleh dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Berikan kepada pembacara. Terima kasih Pak Pendeta Boy Simbiring. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Kini tiba saatnya kami mengembalikan berkat ini melalui persembahan. Biarlah Tuhan boleh menyucikan, menguduskan persembahan ini, guna untuk terus senantiasa menunjang setiap pekerjaan pelayanan Tuhan di BPD Jatim 1 dan Bali. Biarlah Tuhan terus senantiasa memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terus senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, pekerja Kristus yang mulia. Sembarang pekerja, ya lala Yesusku luar biasa, lala Dia Raja segala raja, lala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, lala aku dipakai olehnya, lala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan bagi
darah Kristus yang mulia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada hari ini. Sebelumnya dari Pendeta Dwi Hari akan menyampaikan pengumuman sekali lagi ya. Ini pribadi Bapak Ibu, kami keluarga akan bersukacita, bersyukur karena rencana tanggal 3 Desember kami mau mantu. Ya. Jadi itu sukacita, nek ngomong-ngomong pasti nggak enak karena di antara kita adalah keluarga. Namun demikian, kami mantunya tidak di Surabaya, tapi di Bandung, ya di Bandung. Nah, ya, Bandung. Tapi kalau ingin merasakan, mau datang, boleh biaya dewe ya, karena memang jauh ya. Ongkosnya tok aja jauh, kecuali kalau Pak Jim mau pulang sama Bu Erni, lalu kalau memang ada di antara kawan-kawan yang mau hadir, boleh ya, boleh, tetapi beritahu karena kan undangan terbatas ya, undangan terbatas. Oleh karena itu mohon doanya, tetapi nanti kalau ingin menyaksikan sukacita kami, anak-anak kami, nanti akan kami kirim linknya ya secara online. Tapi kalau ada yang ingin mau datang, memberitahu supaya nanti kami kasih undangannya. Transport kami akan berdoa. Iya tahu. Wah, kami akan doakan untuk urusan transport saudara ya. Jadi tanggal 3 ya, tanggal 3 Desember di Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman, pemberkatannya di pagi atau siang hari, lalu syukurannya bersama di satu tempat yang ada di Bandung di sore hari jam 6. Begitu, terima kasih doanya. Kalau datang, yakinlah kami mendoakan saudara. Doakan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan berdoa untuk pokok-pokok doa kita pada hari ini. Kita berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia El Sade, Pendeta Muda Taufik dan keluarga dalam segala pelayanan, kita terus dukung dalam doa. Dan tadi ada juga titipan doa untuk kerinduan gereja di tempat ini, untuk memiliki gedung secara permanen agar tidak bergantian dengan denominasi lain. Kita juga berdoa untuk yang berbahagia pada hari ini, Pendeta Adi dan juga Ibu Dia yang menikmati berkat Tuhan ulang tahun pernikahan yang ke-16 tahun. Kita juga berdoa untuk yang ulang tahun Ibu Yunus Sujilan. Kita doakan, dan juga kita juga berdoa untuk yang sakit dari ini, Pendeta Muda Wilu, Pendeta Yohanton, Pendeta Bambang Robi dan juga Pendeta Immanuel serta Pendeta Immanuel Suparman ya Pak Pendeta. Dan kita berdoa untuk putra Pendeta Boy, adik Owen, kita terus dukung di dalam doa. Dan juga berdoa yang sudah diumumkan tadi, rencana mantu Pendeta Dwi Hari pada tanggal 3 Desember di Bandung. Kita akan mendoakan untuk pokok-pokok doa ini. Namun kita berdoa juga untuk Natal BPD pada tanggal 16 Desember. Ada lagi yang perlu kita doakan? Tambahan? Ya, pemulihan Mas Jason. Persiapan persalinan Ibu Ayu. Ya, HPL-nya bulan depan ya. Oh, tanggal 31 Desember. Tutup tahun nanti. Oh ya. Iya. Kalau kaget malah cepat Pak. Iya.
long covid. Iya, cucu pendeta Sunu, ya, cucu dari pendeta Sunu. Ya, ada tambahan lagi untuk pokok-pokok doa kita. Kita terus dukung dalam doa untuk setiap program dan rencana dari BPD ataupun BPN yang tadi sudah disampaikan. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa pada hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Nanti setelah cukup waktu kita berdoa dan doa penutup dan berkat penutup untuk doa kita dan juga doa berkat nanti pendeta Andri akan memimpin. Kita bersama-sama memuji Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Mari bersama-sama saya mengundang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri dan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain aku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dengan sepenuh hati dan bersama-sama kita pujikan sekali lagi. Selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
menjagaku. Sehelai hirapku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh pada siang hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih atas pertolongan Tuhan, boleh mengumpulkan kami para hamba-hamba-Mu di tempat ini, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh berbagi sukacita, kami boleh sharing, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang menguatkan kami. Saat ini kami juga menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Boy Sembiring yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan akan terus memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, begitu juga jemaat yang saat ini sedang dilayani. Tuhan akan menolong. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan di sumber Jabon. Kami juga menyerahkan Bapa untuk Pendeta Muda Taufik dan keluarga, beserta keluarga besar Gereja Baptis Indonesia El Sadai Malang yang telah menerima kami, menyambut kami dengan sukacita, boleh melayani kami. Engkau akan terus memberkati pelayanan di gereja ini, memberkati Pendeta Muda Taufik dan keluarga, begitu juga jemaat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan akan terus memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah menyampaikan segala pergumulan doa kami. Kami sudah menyampaikan syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa-doa kami. Dan sebentar Bapa, nanti kami akan kembali pulang ke tempat pelayanan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan boleh menyertai kami, mengantarkan kami hingga sampai di tempat pelayanan kami dengan selamat. Kami boleh bertemu dengan keluarga, dengan jemaat yang kami kasihi. Sebelum kami pulang Bapak, kami menyerahkan setiap berkat jasmani, makanan, minuman yang telah Tuhan sediakan melalui keluarga besar Jemaat Gereja Baptis El Sadai Malang ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan setiap makanan minuman ini dapat berguna bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, silakan duduk kembali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Perlu kita memberikan aplaus kepada Gereja Baptis Indonesia El Sadai dan juga Evangelis Sedra yang boleh dan kawan-kawan boleh melayani tim musik dan multimedia. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek, mohon kembali dulu. Enggak. Mohon untuk kembali ke tempat duduk, silakan demi keamanan Anda, kenakan sabuk. Cek. Silakan Pak Jim. Untuk aku gak ngedram. Ya, baik, sudah terjadi sesuatu memang di belakangnya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ya untuk Gereja Baptis Immanuel, karena dalam masa untuk mencari gembala sidang yang baru, memang belum diumumkan secara resmi dari panitia mimbar, tapi calon yang sudah digumuli selama ini yaitu Pendeta Elisa dari Lampung ya, sudah menjawab bersedia tetapi belum bisa pindah dalam tahun ini. Jadi menunggu sampai mungkin sekitar bulan Mei atau Juni tahun depan. Ya, jadi kalau mungkin ada hal-hal yang perlu dipastikan ya silahkan ditanyakan langsung kepada panitia di Gereja Immanuel, panitia mimbarnya. Itu saja saya kira, terima kasih. Terima kasih Pak Jim. Saya minta ini karena ada orang bertanya kepada saya
saya tidak berani menjawab gitu ya. Dengan ada berita ini supaya kita juga bisa memberitahu kepada orang-orang lain yang bertanya, yang intinya Immanuel sudah dapat gembala, hanya masih proses kepindahan. Lalu juga Gereja Baptis Indonesia Belambangan secara terbuka juga saya sampaikan, karena saya juga yang memfasilitasi. Gereja Baptis Indonesia Belambangan Banyuwangi juga sudah dapat ya, sudah dapat hamba Tuhan, tapi juga akan baru masuk sama dengan Pak Elisa ya, pada tahun pergantian tahun ajaran baru. Semuanya anak pendeta ya, Pak Elisa adalah anak pendeta Wardono, lalu pendeta Agung yang dari Porodadi yang akan masuk ke Belambangan juga anak pendeta Sularso ya, yaitu supaya tahu aja itu. Oke, sudah siap makannya? Wah, siampun ya, serang. Ya. Kita bertemu lagi. Ya. Bertemu. Monggo para bapak katuran dahar kepareng kawula ngiringi bapak ibu sedaya ngraosaken daharan menika. Sak menika saking elektron Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji dan
Untuk Pendeta Muda Wilu, Pendeta Bambang Robi, Pendeta Yohanton, cucu dari Pendeta Sunu, semoga segera pulih kembali. Pendeta Immanuel Suparman tetap semangat. Kami dari Trio Gembul memberikan pujian istimewanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Wes gak ono bayarane. Ayo. Ora apa-apa. Ya, ora apa-apa. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam baptis kita bersaudara. Dalam baptis kita bersaudara. Dalam baptis kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam baptis kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Ngaturaken matur nuwun Gusti Yesus berkahi. Amin. Yes. Wah, viral ki untuk tanggapan ini ya. Siap-siap loh. Siap. Enek pendeta mantu untuk tanggapan siap pokoknya ya. Ya iya, Trio Gembul wis pokoknya. Bayare mung mangan loh.